Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin dan percaya bahwa saudara ada hari ini karena anugerah Tuhan saudara sehat dan kita boleh berjumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan kita, membekali kehidupan kita senantiasa, mengisi rohani kita, memberi makan iman kita. Kita akan pelajari firman Tuhan dan diberkati dengan firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-20 dan seterusnya sampai ayat yang ke-24. Keesokan pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian buat Tuhan, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kebenaran firman Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Kebenaran firman Tuhan yang memberkati akan kehidupan kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan ya, dari pengalaman Yosafat, bagaimana ia memimpin bangsa Israel, kaum Yehuda menghadapi ada 3 musuh besar, sekutu yang sangat kuat pada waktu itu. Ada Bani Amon, Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang berusaha untuk menyerang mereka. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kisah yang aneh tapi nyata saudaraku. Kenapa saya katakan aneh tapi nyata? Anehnya adalah orang mau berperang, layaknya mereka harus mempersiapkan itu laskar, mempersiapkan pasukan. Ya harus kumpul pasukan, melihat persenjataan, kelengkapan senjata yang betul-betul harus memadai, kuda, kereta, panah, bahkan lembing, bahkan pedang, semua harus dipersiapkan sampai kepada baju efod, baju perang, semua harus dipersiapkan dengan matang. Tetapi ini yang saya katakan aneh. Mereka justru tidak menggunakan pakaian perang, tetapi justru mereka menyanyi nyanyian puji-pujian untuk Tuhan. Mereka mengambil alat musik, barangkali mungkin gitar, atau ada yang memainkan piano, ada yang meniup seruling, sangkakala. Mereka menyanyikan nyanyian puji-pujian untuk Tuhan. Sementara musuh benar-benar mempersiapkan diri dengan matang.
menggunakan seluruh perlengkapan perang untuk siap menghadapi musuh. Dan apa yang terjadi saudara ketika Yosafat mengumpulkan orang-orang pilihannya dan mereka berunding, mereka sepakati bahwa tidak usah kita berperang menyerang mereka menggunakan senjata, karena kita punya Tuhan adalah Allah yang akan berperang menggantikan kita. Kita cukup menyanyikan nyanyian puji-pujian bagi Dia, cukup kita menyembah Tuhan, cukup kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan Tuhanlah yang akan berperang menggantikan kita. Dan itu merupakan sebuah kenyataan. Itulah sebabnya saya katakan aneh tapi nyata. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika musuh datang untuk menghadang mereka dengan seluruh perlengkapan perang, mereka justru menyanyi nyanyian untuk Tuhan, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Nyanyian ini terus dinyanyikan, terus mereka nyanyikan, mereka menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Lalu Bani Amon dan Bani Moab mengambil sebuah strategi baru. Mereka dua berkumpul dan menyerang sekutu mereka yang satu adalah orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Mereka tumpaskan semua orang-orang di pegunungan Seir, dan kemudian ketika orang-orang pegunungan Seir mati semua terbunuh, mereka dua saling menyerang satu dengan yang lain, saling membunuh, saling berperang, saling membunuh, dan pada akhirnya semuanya mati habis. Dan puji-pujian terus dinaikkan, puji-pujian terus dinaikkan, penyembahan terus disampaikan kepada Tuhan. Dan kemudian ketika Yosafat mengutus para pengintai untuk melihat apa yang terjadi, yang dilihat oleh mereka adalah mayat-mayat yang sedang berkelimpangan di atas tanah, mati terbunuh semua tanpa menggunakan pedang, tanpa menggunakan panah, tanpa menggunakan lembing, tanpa menggunakan kereta, kuda, atau tentara, hanya dengan puji-pujian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau beritahu saudara bahwa kuasa puji-pujian itu sangat dahsyat. Kita punya banyak musuh saat ini. Musuh itu penyakit kita, musuh adalah masalah kita, musuh adalah problem kita, musuh adalah segala sesuatu yang menghimpit kehidupan kita, mungkin ekonomi kita, kesulitan hidup, atau apapun. Saudara yang terkasih, kita punya senjata yang ampuh untuk mengalahkan musuh itu. Kita tidak perlu bersusah payah, datang dan menyembah Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan nama Tuhan, agungkan Tuhan, nyanyikan nyanyian untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperang menggantikan saudara dan saya. Dia akan mengalahkan setiap musuh kita. Dia akan menumpaskan setiap musuh kita. Setiap masalah dan persoalan kita akan diselesaikannya. Setiap sakit penyakit kita akan disembuhkannya. Setiap kegagalan kita akan ubahkan menjadi keberhasilan dan kesuksesan. Semua apa yang merupakan ketakutan kita akan digantikan dengan sukacita, oleh karena kita datang dan menyembah Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, saudara, kita tidak perlu berperang secara fisik. Kita hanya datang dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa pujian, kuasa penyembahan itu sangat besar, sangat luar biasa. Tembok Yerikho yang begitu tebal, saudara, bisa runtuh hanya karena kuasa pujian. Tidak menggunakan alat berat, tidak menggunakan ekskavator atau alat berat yang lainnya, hanya dengan menggunakan kuasa puji-pujian, suara memuliakan Tuhan, nyanyian memuliakan Tuhan, puji-pujian yang dinaikkan untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang mengalahkan setiap musuh kita. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui pandemi yang ada sekarang, kita punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Mari nyanyikan nyanyian-nyanyian untuk Tuhan, muliakan Tuhan. Niscaya kita akan diluputkan dari setiap persoalan dan masalah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar melalui program ini saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Saya pun akan mendoakan saudara
saudara-saudara. Mari saudara angkat tanganmu dan buka hatimu, dan saya akan doakan saudara. Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang sedang melihat program ini, program Kabar Baik. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua mulai hari ini sepakat untuk menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, karena kami tahu di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap diberkati Tuhan. Sampai berjumpa lagi pada program-program berikutnya dalam program Kabar Baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.